Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Timnas Indonesia kalah dari Vietnam, STY singgung beda level dan faktor kelelahan. Timnas Indonesia ke Piala AFF 2024 dengan mayoritas pemain U22. Hal ini yang membuat skuad Garuda kalah saat bertemu Vietnam. Indonesia tumbang 0-1 dari Vietnam di Puto Provincial Stadium, Viet Tri, dalam lanjutan grup B Piala AFF 2024, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024 malam WIB. Ini sekaligus mengandaskan catatan apik pasukan Shin Tae-yong yang selalu menang di 3 pertandingan sebelumnya melawan Vietnam. Shin Tae-yong merasa kekalahan kali ini menjadi wajar karena Indonesia datang dengan skuad U22. Hanya Asnawi Mangkualam yang usianya sudah 25 tahun. Perbedaan level dan pengalaman pemain menjadi pembeda. Shin Tae-yong berharap skuadnya di Piala AFF 2024 bisa mengambil pelajaran. Indonesia memiliki banyak pemain muda, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kesenjangan pengalaman. Pemain saya telah bekerja keras dan mengikuti rencana latihan, kata Shin Tae-yong yang. Pertandingan ini menjadi pelajaran bagi para pemain muda. Mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengasah keterampilan mereka, pria asal Korea Selatan itu melanjutkan. Vietnam bercokol di puncak klasemen grup B dengan 6 poin dari 2 laga. Indonesia ada di urutan kedua dengan 4 poin dari 3 pertandingan. Dengan hasil ini, Indonesia turun ke peringkat kedua grup B dengan 4 poin, hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Sementara itu, Vietnam naik ke posisi pertama dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Indonesia menunjukkan pertahanan yang solid, dengan beberapa kali berhasil menghalau serangan Vietnam, termasuk penyelamatan gemilang dari kiper Cahya Supriyadi. Meski Indonesia menciptakan beberapa peluang, seperti lewat Victor Detan, mereka tidak berhasil mencetak gol. Sementara itu, Vietnam tetap agresif meski sudah unggul, tetapi gagal menambah gol. Sejak peluit awal dibunyikan, Vietnam langsung menekan timnas Indonesia. Tim yang dikenal dengan julukan The Golden Star Warriors ini mendominasi permainan dan mengendalikan tempo pertandingan. Timnas Indonesia hampir tidak memiliki banyak peluang untuk melancarkan serangan ke arah gawang Vietnam. Upaya serangan balik yang dirancang oleh anak asuh Shin Tae-yong seringkali terhenti di barisan pertahanan tim tuan rumah. Selama paruh pertama pertandingan, Vietnam berhasil melakukan 8 kali percobaan tembakan, tetapi hanya 2 di antaranya yang tepat sasaran menuju gawang timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia, di sisi lain, tidak memberikan ancaman berarti bagi Vietnam. Tidak ada satupun tembakan yang dilakukan oleh Hoki Caraka dan rekan-rekannya, baik itu tembakan tepat sasaran maupun yang meleset dari sasaran. Meski Indonesia gagal meraih poin, Shin Tae-yong menilai anak asuhnya yang diisi mayoritas pemain muda tampil cukup bagus melawan Vietnam yang turun dengan skuad terbaiknya. Kami datang ke turnamen ini dengan mayoritas pemain muda. Mereka butuh waktu untuk berlatih agar bermain lebih baik, ucap pelatih asal Korea itu. Shin Tae-yong tak ingin menyalahkan pemainnya terkait kekalahan ini. Mantan pelatih timnas Korea itu mengaku mendapat banyak pelajaran dalam lawatan ke markas Vietnam. Mereka belum memiliki cukup waktu untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Pertandingan ini menunjukkan kesenjangan antar pemain dari segi pengalaman. Selamat kepada Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik atas kemenangan ini, sambungnya. Rasa lelah menjadi salah satu alasan Shin Tae-yong untuk berlindung. Pria asal Korea Selatan itu merasa perjalanan tandang Indonesia terlalu lama, terlebih jadwal pertandingan sangat mepet. Hal ini dimulai saat Indonesia pulang dari Myanmar setelah menang 1-0 pada tanggal 9 Desember. Pratama Arhances memakan waktu perjalanan sekitar 15 jam dan bertanding lagi di Solo melawan Laos pada tanggal 12 Desember yang berakhir imbang 2-2. Indonesia kemudian bertolak ke Vietnam. Penerbangan untuk laga tandang itu memerlukan transit. Sebagai informasi,
PSSI semenjak Timnas Indonesia dibesut Shin Tae-yong pernah beberapa kali menyewa pesawat komersial untuk mempersingkat waktu penerbangan ke laga tandang. Biaya sewanya pun tak murah. Indonesia tidak memiliki penerbangan langsung ke sebagian besar negara di Asia Tenggara. Jadi rata-rata, setiap perjalanan memakan waktu sekitar 15 jam perjalanan, kata Shin Tae-yong. Seperti usai laga Myanmar yang memakan waktu sekitar 16 jam. Perjalanan seperti itu membuat saya lelah sehingga tidak bisa membayangkan seperti apa para pemain, sambungnya.